Ya, kuenya membesar, tapi potongan kuenya harus rata dirasakan oleh semua. Dan itu artinya pertumbuhan dan pemerataan. Inilah yang kita ingin kerjakan bersama-sama. Jadi pendekatannya berubah dari pertumbuhan semata-mata menjadi pemerataan dan keberlanjutan. Begitu juga dengan sektor. Jangan sampai kita hanya fokus pada 1-2 sektor. Kita menginginkan sektor dan teritorial, sektor dan kawasan. Kenapa? Kebutuhan pembangunan di Sumatera beda dengan di Kalimantan, beda dengan di Sulawesi, beda dengan di Nusa Tenggara, beda dengan di Papua. Jangan sampai kebijakan dari Jakarta tidak memasukkan kebutuhan per kawasan, tapi kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah. Ini Pak Moderator dan para panelis yang kami hormati, akan tampak dalam visi misi. Di antara kami bertiga sebagai pasangan calon, hanya visi misi kami yang membelah menjadi 2, per sektor dan kawasan. Apa agenda untuk Sumatera, apa agenda untuk Kalimantan, apa agenda untuk Jawa, apa agenda untuk Nusa Tenggara, apa agenda untuk Papua. Sehingga tiap daerah memiliki prioritasisasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Sudah terlalu lama kebijakan kita ini simetris, disamakan seluruh wilayah, seakan-akan Indonesia itu homogen. Indonesia itu kebutuhannya bervariasi. Masukkan unsur bineka di dalam ikanya kebijakan kita. Dengan begitu kita akan menyaksikan sebuah pembangunan yang setara di seluruh wilayah. Lalu pendekatan top down menjadi pendekatan kolaborasi gotong royong. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memiliki kewenangan bukan berarti memonopoli peran. Sebagai ilustrasi, di tahun 50-an, 60-an, 70-an, peran negara itu sangat besar. Mengapa? Karena pelaku non-negara belum besar, masih kecil. Karena itu kita mengandalkan peran negara. Di bidang pendidikan saja, semuanya peran negara. Tapi sekarang non-negara itu makin hari makin besar. Lihat saja kampus Muhammadiyah sekarang ini. Dari Perserikatan Muhammadiyah saja. Ini kalau saya lihat datanya nih, kontribusi Muhammadiyah ini, coba lihat. 112 rumah sakit, 5.300 sekolah, 172 perguruan tinggi, 440 pesantren, ada 1.200. Ini apa? Ini civil society. Kalau negara hanya membayangkan kemajuan itu lewat tangan negara, salah. Kemajuan adalah kolaborasi antara kekuatan negara dan unsur-unsur civil society. Kolaborasi. Jadi beri kesempatan yang sama. Kebijakan kita tentang pendidikan dibedakan antara negeri dan swasta. Semuanya mengajak anak-anak kita, semua mendidik anak-anak kita, semuanya adalah dari keluarga-keluarga Indonesia. Sudah saatnya disetarakan kebijakan kita, disetarakan fasilitasnya. Nanti sekolah umum dan madrasah, sekolah agama, lagi ada bedanya. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup di sini. Kami mulai kemarin di Jakarta. Di Jakarta itu penerimaan siswa baru digabung antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menerimanya bersama-sama dalam satu sistem penerimaan siswa baru. Kenapa? Kami ingin kirim pesan kepada semua. Ini adalah sekolah milik negeri Indonesia. Bahkan sebagian sekolah-sekolah itu sudah ada sebelum Indonesia merasakan kemerdekaan. Kenapa kita jadi diskriminatif? Nah, kita ingin kolaborasi. Dulu memang iya negara yang mengambil posisi besar. Kenapa? Karena civil society belum kuat. Hari ini tidak. Hari ini begitu besar. Ini contohnya amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Amal usaha Perserikatan ini luar biasa. Bagaimana kebijakan kita tentang rumah sakit antara swasta dan negeri? Coba lihat. Sudah saatnya disetarakan kebijakan-kebijakan itu semua. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, prinsip ini yang kemudian diturunkan di semua kebijakan yang insya Allah akan dibuat. Lalu yang tidak kalah penting, kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran.
kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022. Indeks kebebasan pers turun. Indeks persepsi korupsi turun. Karena itu kita akan berencana insya Allah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan. Bapak Ibu sekalian, kenapa para anggota BPUPKI itu menyepakati untuk mendirikan negara dan seluruh rakyat Indonesia memilih untuk ikut? Para sultan, para sunan, para raja di seluruh Indonesia mengatakan kami ikut. Karena mereka melihat pendiri-pendiri republik ini adalah orang-orang berintegritas yang